pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali saya hari ini mendapat kesempatan untuk membawakan morning briefing. Semoga morning briefing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita mulai saja. Agenda hari ini cukup padat. Di dalam agenda hari ini ada 4 pembahasan yang akan kita bawakan. Yang akan kami bawakan, yaitu pertama adalah DJP dan digitalization inisiatif selama masa pandemi dari DJP, kemudian penerimaan pajak 2020, update mengenai tax dan custom incentive, dan yang terakhir yang mungkin ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian adalah mengenai CRM dan SP2K, yaitu pengawasan kepatuhan wajib pajak. Menunda lebih lama, kita akan mulai. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui bahwa DJP banyak melakukan breakthrough akhir-akhir ini, inisiatif-inisiatif dalam masa pandemik yang biasanya kita harus menyerahkan SPT secara manual ke KPP. Sekarang bisa melalui e-filing dan ada beberapa tembusan-tembusan barunya. Yang terbaru dari DJP mulai dari 1 September adalah ini untuk prosedur ketika kita mengunjungi KPP, kita harus mendapatkan tiket antrian secara online. Tiket antrian secara online ini dapat kita peroleh di halaman kunjung.pajak.go.id. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang belum ke KPP akhir hari ini harus mendaftarkan terlebih dahulu ke KPP untuk bisa datang. Pertama, buka halaman kunjungpajak.go.id, kemudian siapkan data diri, isi form aplikasi, dan mendapatkan tiket antrian. Halaman ini menyediakan layanan pengambilan tiket antrian sebelum datang ke kantor pajak. Kemudian bisa dipilih jenis layanannya, waktu kedatangannya kapan, dan akan mendapatkan nomor tiket. Nomor tiket tersebut dikirimkan secara otomatis ke email, atau bisa di screenshot atau foto nomor tiket tersebut untuk ditunjukkan kepada petugas ketika datang sampai ke KPP. Kemudian pastikan Anda datang 10 menit sebelum waktu perjanjian sehingga tidak terlewat. Tapi pesan dari DJP adalah tetap utamakan untuk sebisa mungkin mengakses layanan online apabila layanannya sudah bisa online melalui filing. Kemudian apabila melakukan konsultasi, bisa melakukan konsultasi melalui saluran yang tersedia di masing-masing unit kerja. Itu juga bisa kita lihat di https pajak.go.id/id/unit kerja. Kemudian untuk layanan perpajakan yang belum tersedia secara elektronik dapat disampaikan melalui pos atau jasa kurir, tapi harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Jadi apabila diperbolehkan untuk pos disampaikan melalui pos atau kurir, maka bisa dilakukan. Tapi apabila belum diatur, maka mungkin sebaiknya dikonsultasikan lebih lanjut dengan KPP. Yang kedua adalah e-Butpot. e-Butpot seperti kita ketahui sejak 1 September DJP juga melaunching e-Butpot pasal 23 atau 26. Ini merupakan wajib untuk wajib pajak pemotong wajib e-Butpot yang apabila menerbitkan lebih dari 20 surat pemotongan pajak PPh pasal 2326 dalam satu masa perpajakan, kemudian jumlah penghasilan brutonya itu lebih dari 100 juta dalam satu surat pemotongan pajak, sudah memiliki EVIN dan terdaftar di KPP Madya, KPP Jakarta, atau KPP besar, atau KPP yang tercantum dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pajak untuk menyampaikan SPT secara elektronik. Yang berikutnya, ini salah satu yang baru juga adalah e-objection.
bahwa e-objection adalah salah satu alternatif saluran atau channel dalam menyampaikan surat keberatan. Jadi ini sifatnya belum wajib, ini hanya salah satu alternatif untuk wajib pajak. Tapi untuk e-objection ini sementara masih ada syarat dan ketentuannya. Untuk wajib pajak yang memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku, kemudian pengajuan keberatannya hanya atas SKP kecuali SKP PBB atas pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga yang diajukan oleh kuasa. Kemudian yang diajukan oleh kuasa wajib pajak dan yang diajukan melewati jangka waktu karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak atau force majeure. Jadi pengecualiannya itu SKP PBB, kemudian output pihak ketiga yang diajukan oleh kuasa wajib pajak, dan apabila ada force majeure ini masih belum bisa melakukan e-objection. Nah, untuk masalah digitalization DJP, yang tadi adalah beberapa inisiatif yang dilakukan oleh DJP untuk menunjang fasilitas atau jasa pelayanan mereka ke wajib pajak. Kemudian kita masuk ke dalam topik berikutnya, penerimaan pajak tahun 2020. Seperti kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 itu memberikan efek domino, baik itu untuk kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Dari sisi kesehatan, menciptakan krisis kesehatan, kemudian dari sisi sosial, berhentinya aktivitas ekonomi penyerap tenaga kerja. Untuk ekonomi, pertumbuhan ekonomi menurun secara tajam atau melambat, dan yang dari sisi keuangan, volatilitas sektor keuangan dan penurunan kinerja sektorial. Hal ini telah memberikan tekanan kepada perekonomian dari supply dan demand. Selain itu, pandemik juga memberikan tantangan bagi perdagangan selama masa pandemik. Salah satunya adalah perubahan perilaku konsumen, pola perdagangan global. Kedua, proteksionisme perdagangan dan meningkatnya hambatan perdagangan. Ketiga, kerjasama perdagangan antara negara di dunia. Dan keempat, potensi defisit dan resesi ekonomi. Bahwa pandemi COVID-19 tersebut dan efek dominonya menyebabkan perubahan pada proyeksi pertumbuhan ekonomi dan potensi dampak sosial. Bahwa sebelum terjadinya pandemi COVID, dicanangkan ada pertumbuhan sebesar 5,3%. Namun setelah terjadi pandemi COVID, itu untuk skenario berat pertumbuhan ekonomi sekitar 2,3%. Untuk skenario sangat berat malah akan menunjukkan negatif 0,4%. Hal tersebut juga menyebabkan potensi dampak untuk pertambahan kemiskinan sebesar 1,89 juta dalam skenario berat dan 4,86 juta untuk skenario sangat berat, serta meningkatkan tingkat pengangguran sebesar 2,92 juta untuk skenario berat dan untuk skenario sangat berat sekitar 5,23 juta. Bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang menurun secara langsung dan tidak langsung meningkatkan PHK dan pengangguran serta meningkatkan kesenjangan sosial. Untuk penerimaan pajak tahun 2020 sendiri sampai dengan triwulan kedua mencapai 798,09 triliun. Namun realisasi ini lebih rendah 13,39% dari periode yang sama pada tahun 2019, yaitu sebesar 921,46 triliun. Penerimaan pajak sendiri berasal dari penerimaan pajak yang berasal
dari penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak sendiri mencapai 56,82% terhadap APBN Kepres 72 tahun 2020 sebesar 1.404,5 triliun. Ditambah dengan penerimaan negara bukan pajak yang mencatatkan realisasi sampai dengan triwulan kedua 232,07 triliun. Hal ini juga tumbuh negatif 13,48% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Kalau kita bisa lihat dari realisasi sementara APBN 2020 ada sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa dari target penerimaan APBN yang ada dengan realisasinya tadi seperti sudah disampaikan baru tercapai 56,82%. Sedangkan sekarang udah masuk ke bulan Oktober pertengahan, sudah tinggal 2 bulan lagi, tapi pencapaiannya belum sampai 60% bahkan 56,62%. Ini adalah postur APBN apabila dibandingkan dari 2019 dengan 2020. Dapat dilihat bahwa pendapatan negara turun cukup drastis. Kemudian belanja negara meningkat sehingga di tahun 2020 terdapat peningkatan defisit anggaran yang cukup signifikan. Itu adalah yang kedua mengenai penerimaan pajak, kemudian masuk ke dalam insentif, update insentif tax dan custom insentif. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah berapa kali mendengar update tax dan custom insentif. DJP terus dan DJBC terus melakukan update terakhir melalui peraturan-peraturan untuk mencoba memfasilitasi insentif perpajakan. Ini adalah beberapa peraturan yang dikeluarkan terkait dengan insentif yang diberikan kepada wajib pajak. Apabila kita rangkum insentif pajak antara lain untuk sektor kesehatan, untuk institusi pemerintahan, rumah sakit rujukan, dan pihak lain ditunjuk, dan objek pajaknya tentu seperti obat, vaksin, APD, peralatan divisi, peralatan laboratorium, peralatan fasilitas lainnya ini dibebaskan dari pasal PPh pasal 21, 22, 23, PPh pasal 22 dan untuk insentif perpajakan sendiri sektor bisnisnya juga diperluas berdasarkan amandemen peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Untuk PPh final 0,5% UMKM ini berlaku dari April sampai dengan Desember 2020 di tahun pemerintah. Kemudian terdapat penurunan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22% pada tahun 2020. Dan untuk insentif pajak lain seperti PPh pasal 21 di tangan pemerintah sudah sampai dengan 1.189 sektor industri, pembebasan pasal 22 impor untuk 721 sektor industri, kemudian pengurangan tarif angsuran PPh pasal 25 tadi sebesar 30% untuk 1.013 sektor industri, serta ada percepatan restitusi PPN pada 716 sektor industri. Berlaku sejak April sampai dengan Desember 2020. Selain dari pajak, insentif custom juga diberikan, itu antara lain untuk pembebasan cukai atau alkohol untuk pencegahan pengendalian COVID-19. Juga diberikan penundaan pembayaran selama 90 hari atau kurang lebih 3 bulan untuk pabrik pada 9 April sampai dengan 9 Juli 2020. Kemudian ada relaksasi ketentuan impor alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 berupa pembebasan kewajiban izin distribusi.
Itu adalah insentif tambahan atau update insentif terakhir yang diberikan oleh pajak maupun custom. Tanpa menunda lebih lama, kita masuk ke topik yang mungkin menjadi highlight hari ini adalah CRM dan SP2DK. CRM dan SP2DK ini adalah kawasan kepatuhan wajib pajak. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum pernah mendengar CRM dan pengembangannya. Jadi DJP mengadaptasi international best practice dan melalui knowledge sharing dengan administrasi perpajakan dari negara lain serta forum diskusi dalam mengembangkan CRM. CRM ini sudah diterapkan di Thailand, Singapura, Australia, dan United Kingdom. Kemudian DJP perpajakan Indonesia mencoba untuk mengadopsi CRM ini di Indonesia. Implementasi CRM di Indonesia sendiri di-launching sebenarnya sudah dari tahun lalu, tanggal 11 September 2019. Dasar hukumnya adalah SE24-PJ-2019. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas DJP dan membangun mutual trust dengan wajib pajak. Berikut adalah compliance model. Dari compliance model tersebut kita bisa lihat tingkat atau perilaku kepatuhan dari wajib pajak dan strategi kepatuhan yang dijalankan oleh DJP. Jadi apabila kita lihat dari yang dasar piramid paling bawah adalah ingin melakukan hal yang benar. Hal ini jelas memudahkan buat DJP. Jadi sifatnya yang dilakukan hanya sebatas pelayanan. Untuk WP-WP yang mencoba untuk patuh, pihak DJP akan mencoba membantu untuk patuh melalui metode penyuluhan. Kemudian untuk WP yang tidak mau patuh, DJP akan coba mendeteksi dan melakukan audit atau pengawasan. Apabila ada wajib pajak yang memutuskan untuk tidak patuh, maka akan dilakukan tindakan penegakan hukum. Pendekatan hukum itu bisa investigasi ataupun penagihan. Ini adalah contoh gambaran compliance model yang ada di dalam sistem perpajakan dan perilaku wajib pajak serta tindak lanjut dari DJP-nya. Mengapa CRM dibutuhkan? CRM dibutuhkan karena sebelum penerapan CRM, wajib pajak akan terlihat sama dan sulit untuk disusun prioritas penanganannya. Karena jumlah wajib pajak di Indonesia cukup besar, walaupun dibandingkan dengan pertumbuhan masyarakatnya masih belum sebanding. Masih kalau diperbandingkan itu hanya sepersekian persen dari total masyarakat yang mungkin sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini akan mengakibatkan wajib pajak diperlakukan kurang adil. Jadi DJP dulu hanya fokus kepada wajib pajak yang sudah terdaftar. Sedangkan sebenarnya masih ada potensi-potensi di luar itu. Setelah penerapan CRM diharapkan bahwa dengan dimanfaatkannya framework CRM ini dalam pengelolaan wajib pajak, maka wajib pajak dapat dipetakan berdasarkan tingkat kepatuhannya. Maka DJP dapat memahami perilaku wajib pajak dan membantu kewajiban perpajakan. Berikut adalah perubahan paradigma kepatuhan. Jadi ini adalah perubahan yang diharapkan oleh DJP. Paradigma lama kompetisi biasanya wajib pajak biasanya tidak patuh sehingga perlu dilakukan penindakan. Pelakunya biasanya berusaha membayar pajak sedikit mungkin, tapi diharapkan dengan berjalannya waktu akan terbangun paradigma baru, yaitu kooperasi dan saling percaya. WP ada yang patuh dan ada yang tidak patuh. Kemudian untuk perilaku bervariasi hingga tindakan dari JP itu akan disesuaikan dengan
perilaku WP-nya. Jadi diharapkan kemudian hari WP adalah mitra DJP. DJP memahami perilaku WP dan bersama-sama akan membangun sistem kepatuhan berkelanjutan. Ini adalah pilar kepatuhan. CRM tadi itu adalah memperhatikan resiko dasar yang mempengaruhi kepatuhan, yang merupakan kewajiban dasar perpajakan wajib pajak. Yang pertama adalah resiko pendaftaran atau registration. Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan untuk mendaftar tetapi tidak mendaftarkan diri. Tadi seperti saya sampaikan bahwa masih banyak sebenarnya subjek-subjek pajak yang harusnya sudah terdaftar, sudah memenuhi persyaratan, tapi tidak mempunyai NPWP atau tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Ini masuk ke dalam resiko pendaftaran atau registrasi. Kemudian resiko pelaporan atau filing, di mana merupakan resiko penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh WP yang tidak menyampaikan SPT dengan tepat waktu. Jadi terdaftar sebagai wajib pajak, mungkin menyampaikan SPT, tapi menyampaikan SPT tidak tepat waktu, atau bahkan tidak menyampaikan SPT. Di sini adalah resiko pelaporan atau filing. Yang ketiga, resiko pembayaran, payment, merupakan resiko penerimaan pajak dipengaruhi oleh jumlah yang tidak dibayar dengan tepat waktu. Jadi mungkin ada sudah tertagih tapi belum dibayarkan. Ini masuk dalam resiko pembayaran. Yang keempat adalah resiko kebenaran pelaporan atau correcting reporting. Merupakan risiko penerimaan pajak yang dipengaruhi oleh nilai material pada SPT tidak benar karena kesalahan atau tindakan secara sengaja. Jadi ini ada tujuan untuk melaporkan dengan tidak benar, tadi mengurang-urangi pajak dan sebagainya. Ini yang merupakan adalah 4 pilar kepatuhan yang ingin dijaga atau risiko-risiko yang ingin coba diperbaiki oleh DJP. Definisi CRM sendiri adalah proses manajemen risiko kepatuhan wajib pajak yang komprehensif. Jadi untuk pertama adalah mengidentifikasi dan melakukan penilaian terhadap risiko, kemudian pemodelan dan pemetaan risiko, dan kemudian dilakukan mitigasi dan evaluasi risiko. Membentuk suatu kerangka kerja yang sistematik, terukur, dan objektif, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan dan kepuasan wajib pajak yang lebih tinggi. Ini tujuan CRM. Tujuan CRM adalah membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani wajib pajak dengan lebih adil dan transparan, serta manajemen sumber daya menjadi lebih efektif dan lebih efisien, mewujudkan paradigma kepatuhan yang baru bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk menuju kepatuhan yang berkelanjutan. Dasar pengembangan CRM sendiri adalah perlakuan yang sama pada seluruh wajib pajak yang sebenarnya berbeda tingkat risiko kepatuhannya, menjadi salah satu pertimbangan pengembangan CRM. CRM membedakan wajib pajak berdasarkan tingkat risiko kepatuhannya melalui praktek kepatuhan wajib pajak. Kebijakan tax amnesty yang selaras dengan tujuan mewujudkan kepatuhan secara sukarela dalam era exchange of information menjadi kesempatan bagi DJP untuk memetakan wajib pajak berdasarkan risiko kepatuhan untuk menjadi lebih akurat. Jadi seperti kita Bapak Ibu ketahui bahwa informasi is there, semua informasi itu sudah tersedia dengan keterbukaan informasi dari IOI, kemudian dengan diamankannya undang-undang kerahasiaan dan lain, itu juga informasi yang diperoleh oleh atau tersedia untuk DJP dalam rangka mengawasi wajib pajak itu juga meningkat. Jadi bagaimana mereka memanfaatkan data-data tersebut untuk bisa melakukan pengawasan terhadap wajib pajak. CRM sendiri sejak di launching itu mempunyai 3 fungsi, yaitu adalah fungsi pengawasan, request, pengawasan, daftar wajib pajak yang diperiksa dan diawasi, kemudian fungsi penagihan,
Ini daftar wajib pajak berdasarkan prioritas tindakan, mulai dari jatuh tempo dan prioritas pembayaran saldo tindakan. Yang ketiga adalah fungsi ekstensifikasi, daftar sasaran ekstensifikasi registrasi NPWP. Tadi untuk memperluas cakupan wajib pajak karena masih banyak dari subjek pajak yang seharusnya bisa terdaftar tapi masih belum mendaftarkan diri atau belum mempunyai NPWP. Itu dari CRM. Kemudian yang berikutnya ini masuk ke dalam peraturan baru ST 07/PJ 2020 merupakan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka perluasan basis pajak. Ini kita lebih kenal dengan SP2DK. Kegiatan pengawasan dan audit dilakukan sebagai berikut. Ada 2 kelompok wajib pajak, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Wajib pajak strategis dilakukan melalui kegiatan penelitian yang komprehensif, sedangkan wajib pajak lainnya dilaksanakan secara regional. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam slide berikutnya. Jadi tindakan pengawasan ini dapat melalui penyelidikan, surat permintaan penjelasan akan data atau informasi atau yang kita kenal sebagai SP2DK, proposal pemeriksaan pajak, pemantauan dan evaluasi. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah umum dengan apa sih SP2DK, atau mungkin lebih dikenal sekarang sama wajib pajak sebagai surat cinta dari DJP. Jadi SP2DK ini adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP untuk meminta penjelasan atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi ini sudah lazim. Mungkin dalam masa-masa ini walaupun kita banyak yang WFH dan lain-lain, tapi DJP masih tetap aktif untuk menerbitkan SP2DK. Hal ini ya mungkin karena tadi salah satunya kita kaitkan dengan penerimaan sampai sekarang itu posisinya masih sekitar 56%. Jadi mereka untuk mengejar gap target penerimaan itu masih cukup banyak. Maka mereka akan coba untuk menggali potensi apa yang bisa diperoleh untuk menambah penerimaan. Sumber data SP2DK DJP ada beberapa, antara lain adalah Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), surat pemberitahuan SPT Bapak Ibu yang Bapak Ibu sampaikan, alat keterangan, hasil kunjungan visit. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa DJP juga berhak untuk visit. Kemudian data atau keterangan lain dari pihak instansi, lembaga, asosiasi atau pihak lain (PILAK), hasil pengembangan dan analisis atas informasi data, laporan dan pengaduan (IDLP), internet, dan data atau informasi lainnya. Semua ini menjadi sumber data SP2DK. Mungkin kalau yang internet, apa sih informasi yang diperoleh dari DJP di internet? DJP bisa, mungkin DJP atau HR dalam hal ini bisa mendapatkan informasi internet. Seperti contoh mungkin Bapak Ibu pernah ketahui kasus ketika ada artis mempunyai foto di depan mobil mewah dan kemudian apakah benar mobil tersebut sudah dilaporkan dan lain-lain, itu bisa jadi bahan mereka untuk melakukan penelitian atau menanyakan kepada wajib pajak tersebut. Kemudian metode yang digunakan DJP dalam SP2DK itu apa sih? Satu adalah permintaan penjelasan atau atas data dan atau keterangan kepada wajib pajak, dan kedua melalui kunjungan atau visit kepada wajib pajak. Ini adalah metode-metode yang digunakan oleh DJP dalam mengeluarkan SP2DK.
Apa produk dari SP2DK? Produk dari SP2DK itu adalah laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, atau kita sebut sebagai LHP2DK, yang isinya adalah satu, WP telah memenuhi kewajiban perpajakan. Apabila semuanya sudah clear, WP menjawab dan tidak ada dispute antara WP dengan DJP. Yang kedua, WP belum memenuhi kewajiban perpajakan dan bersedia menyampaikan atau melakukan pembetulan SPT dan melunasi jumlah pajak yang harus dibayar. Atau yang terakhir, ini kalau misalnya ada dispute dan dua belah pihak, baik itu WP maupun DJP, sepakat untuk tidak sepakat, biasanya WP diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan khusus, pemeriksaan di permulaan, dalam hal WP tidak melakukan penyampaian atau pembetulan SPT. Jadi dari level yang paling mungkin yang paling rendah itu adalah apabila kita sudah bisa mengklarifikasi semuanya clear, maka laporannya clear, WP tidak ada tunggakan atau tidak ada potensi, WP telah melakukan memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kedua, apabila belum memenuhi dan akan memenuhi, misalnya melakukan pembetulan, kemudian melunasi kurang bayar pajak yang diperhitungkan dan lain-lain, itu sebagai tindak lanjutnya. Kemudian apabila yang paling berat tadi sama-sama tidak sepakat dan masing-masing mempertahankan, maka WP dapat diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini sifatnya bukan langsung, ini masih masuk dalam daftar usulan, tapi nanti akan ditelaah lagi oleh masing-masing KPP-nya apakah masuk ke dalam prioritas pemeriksaan. Karena seperti Bapak Ibu ketahui, tenaga pemeriksaan itu pemeriksa pajak juga terbatas, jadi mereka harus melakukan skala prioritas WP mana yang potensinya mungkin lebih besar untuk dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. SP2DK sendiri jangka waktu untuk menanggapinya adalah 14 hari setelah dikirim dan disampaikan secara langsung. Karena SP2DK ini sifatnya formal, maka sebaiknya ditanggapi juga secara formal. Jadi walaupun posisinya mungkin dalam 14 hari masih memerlukan waktu untuk menanggapi, sebaiknya ditanggapi dulu secara formal dan disampaikan bahwa akan menyampaikan penjelasan lebih lanjut mungkin pada dalam periode tertentu atau dapat dikomunikasikan dengan AR-nya. Tapi kami sarankan untuk menanggapi SP2DK karena sifatnya ini adalah surat formal, juga ditanggapi secara formal. Selain itu, SP2DK dapat diterbitkan lebih dari satu kali. Jadi bukan berarti satu WP hanya dapat SP2DK satu kali. Belum tentu, bisa saja DJP mengeluarkan SP2DK untuk beberapa hal atau beberapa pertanyaan, misalnya untuk badan, untuk withholding, untuk BPN secara bersamaan, dan itu bisa diterbitkan lebih dari satu kali. SP2DK dapat diperpanjang waktunya oleh kepala kantor. Jadi mungkin di dalam proses klarifikasi ada beberapa hal yang belum bisa solve dan lain-lain. Setelah melakukan diskusi dapat dilakukan tapi ini merupakan diskresi dari kepala kantor. Pengawasan melalui sistem informasi. Jadi pengawasan melalui sistem informasi ini dasar hukumnya diatur melalui Undang-Undang KUP Nomor 6 Tahun 83 sebagai diubah terakhir dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 Pasal 13 Ayat 1 huruf A. Kemudian melalui PP 74 Tahun 2011. Pengawasan melalui sistem informasi ini melalui model APROWEB, aplikasi profil wajib pajak berwasit web. Jadi ini diatur sendiri peraturannya melalui SE 49 PJ 2016. Sebenarnya peraturannya udah agak lama. Secara otomatis akan menyajikan seluruh hasil penyajian data internal dan eksternal untuk semua jenis dan masa pajak, semua jenis dan masa atau tahun pajak.
Dari sistem informasi tersebut, model approach ini akan menyajikan perbandingan data tersebut yang hasilnya bisa menimbulkan SP2DK berupa produk usulan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau bahkan penyidikan. Arah pengawasan DJP sendiri, pertama itu tadi mungkin sebelumnya sudah disampaikan bahwa DJP melakukan segmentasi terhadap wajib pajak untuk merumuskan metode pengawasan dan pemeriksaan yang tepat dan efektif. Karena tadi kita DJP juga harus melakukan prioritas mana yang potensinya lebih tinggi, mana yang potensinya lebih rendah. Bagi wajib pajak pada segmen yang berbeda, pada dasarnya dikategorikan sebagai dua, yaitu wajib pajak strategis dan wajib pajak lainnya. Untuk wajib pajak strategis, pengawasan melalui penelitian secara komprehensif. Sedangkan untuk wajib pajak lainnya, pengawasan dengan basis kewilayahan. Untuk segmentasi wajib pajak, apa sih yang dimaksud dengan wajib pajak strategis? Wajib pajak strategis itu adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil DJP wajib pajak besar, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, KPP Madya, serta wajib pajak dengan kriteria tertentu yang terdaftar pada KPP pertama, yaitu antara lain WP dengan kontribusi pajak terbesar atau WP dengan kriteria lain yang diatur oleh DJP. Sedangkan untuk wajib pajak lainnya adalah WP pada KPP pertama dengan kontribusi penerimaan pajak besar berupa WP instansi pemerintah, joint operation, WPJK, dan cabang tanpa pusat selain WP strategis. WP lainnya selain WP strategis dan WP yang disebutkan di atas, WP tanpa NPWP, itu masuk dalam kategori WP lainnya. Metode pengawasan WP-nya sendiri tadi sudah disebutkan, dibagi lagi. Untuk wajib pajak strategis, penelitian secara komprehensif itu dapat berupa penelitian tahun pajak berjalan atas satu atau beberapa jenis pajak, penelitian tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan, ini all taxes, itu adalah metode pengawasan untuk wajib pajak strategis. Jadi pertama, perluasan tax base dan optimalisasi tax revenue, uji kepatuhan dan analisis potensi WP, dilakukan penelitian komprehensif. Tindak lanjutnya bisa berupa tahun pajak berjalan, penyampaian permintaan penjelasan atau usulan pemeriksaan, atau tindak lanjut yang kedua adalah sebelum tahun pajak berjalan bisa penerbitan SPDK dan usulan pemeriksaan khusus. Hal ini diatur di SE 39 2019 atau bisa lebih lanjut sampai ke Bukber. Sedangkan untuk metode pengawasan WP pajak lainnya dilakukan pengawasan berbasis kewilayahan dan dilakukan secara lebih intensif. Instansi pemerintah, JO, BPJK, dan cabang tanpa pusat dapat juga dilakukan oleh AR tertentu berdasarkan pertimbangan kepala KPP. Jadi mungkin KPP yang satu dengan KPP lainnya ada perbedaan. Jadi itu merupakan pertimbangan internal dari masing-masing KPP sesuai dengan target dan potensi yang mereka coba analisis. Untuk metode pengawasan WP lainnya itu sama, kurang lebih perluasan tax base, optimalisasi tax revenue, uji kepatuhan dan analisa potensi WP, pengawasan berbasis wilayah, dan tindak lanjut. Kegiatan pengawasan AR itu per wilayah antara lain dilihat dari jumlah penduduk, WPOP, dan WP badan WP, jumlah penerimaan pajaknya, gambaran ekonomi daerah dan sektor usaha yang dominan, analisis perpajakan. Ini yang coba diolah oleh AR untuk wilayah per masing-masing wilayah di KPP masing-masing.
masuk ke dalam metode pengawasan wajib pajak lainnya. Apabila ber-NPWP, maka penentuan kriteria kepatuhan dan memperhatikan karakteristik kegiatan usaha, pemenuhan kriteria WP sesuai dengan PP 23 2018 ini UMKM, nah kemudian SP2DK dan usulan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya belum NPWP, maka akan jadi dasar sasaran ekstensifikasi. NPWP ditetapkan secara jabatan, permohonan sendiri, dilakukan edukasi, SP2DK, dan usulan pemeriksaan. Dengan demikian menimbulkan tantangan bagi wajib pajak. Tadi dengan adanya digitalisasi pajak, instansi pajak dan custom yang ada, gap penerimaan pajak dengan target, CRM dan SPDK, otomatis wajib pajak dipaksa untuk meningkatkan kepatuhan atau meningkatkan tax compliance-nya di era digital dan transparansi. Karena semua informasi sudah tersedia oleh DJP dan mereka akan coba melakukan profiling atau melakukan analisa terhadap wajib pajak dan melakukan urutan atau melakukan kategorisasi profiling berdasarkan potensi wajib pajak. Maka demikian mau tidak mau ke depannya kita harus secara wajib pajak diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan dan lebih prudent dalam hal mendiskus semua kewajiban perpajakan yang ada. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya. Semoga apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan sampai bertemu di event morning briefing berikutnya. Terima kasih.